Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Ballerina cappuccina. Mi 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 mi. È la moglie di cappuccino assassino. Mungkin sahabat Kompas sudah tidak asing lagi nih dengan dua konten barusan. Keduanya adalah konten anomali yang dibuat oleh kecerdasan buatan atau AI yang belakangan sering berseliweran di media sosial. Kerap kali konten tersebut dilabeli sebagai konten brain rot. Sekilas sih tampak lucu dan menyegarkan ya, tapi jangan salah nih, terlalu banyak mengkonsumsi konten semacam itu ternyata bisa menyebabkan pembusukan otak manusia atau brain rot. Nah, dampak brain rot ini ternyata bisa lebih masif lagi, sebab jika semakin banyak dikonsumsi orang, fenomena brain rot bisa saja merusak tatanan masyarakat. Wah, ngeri juga ya, kok bisa sih? Kita bahas satu persatu ya. Kata brain rot sempat dinobatkan menjadi kata terpilih tahun 2024 oleh penerbit Universitas Oxford, Inggris. Frasa ini sendiri memiliki arti lateral pembusukan otak. Tapi, apa sih sebenarnya pengertian brain rot? Sebenarnya brain rot itu adalah suatu fenomena di mana seseorang mengalami penurunan kemampuan untuk berpikir, terutama berpikir secara kritis terhadap suatu peristiwa, terhadap suatu informasi, yang terkadang penurunan kemampuan untuk berpikir kritis ini juga dibarengi dengan kemampuan dalam mengelola perasaan, kadang terbawa emosi, dan bahkan terkadang berpengaruh terhadap kemampuan seseorang tersebut untuk berinteraksi dengan dunia sekitarnya. Pembusukan otak ini disebabkan otak terlalu banyak menerima informasi dalam waktu bersamaan, sehingga belum bisa memproses informasi tersebut sampai selesai. Contoh realnya adalah saat kita menghabiskan banyak waktu hingga berjam-jam untuk men-scroll media sosial atau kerap disebut zombie scrolling. Fenomena zombie scrolling ini terjadi tanpa sadar ketika kita terus men-scroll media sosial. Hal ini bisa diakibatkan karena otak kita sudah ketagihan dengan konten-konten yang ada di media sosial. Selain itu, saat informasi dari setiap konten yang disimak belum sempat diproses secara baik oleh otak, kita sudah langsung beralih ke konten lain. Jika ini terjadi, tanpa disadari, kita sudah mulai memasuki fase awal brain rot. Akan tetapi pada orang-orang yang kemudian mengalami brain rot, awalnya mereka mungkin merasa terhibur dengan apa yang mereka lihat. Jadi mereka merasa senang, tapi kemudian akhirnya proses ini berlangsung dengan sangat cepat. Sehingga terjadi suatu peningkatan dari hormon kebahagiaan yang sangat cepat. Tapi karena waktu yang sangat cepat tersebut, otak kita belum sampai untuk membuat kesimpulan dari apa yang kita lihat, kemudian muncul lagi informasi yang berikutnya. Sehingga di situ terjadi proses yang tidak nyaman di dalam otak kita karena informasinya sangat banyak, tapi otak kita nggak sanggup untuk belum selesai gitu, untuk memproses apa yang kita lihat, apa yang kita pahami gitu. Itulah yang membuat kemampuan kita untuk menelaah sesuatu jadinya berkurang. Nah, lamanya screen time atau durasi mengakses layar ponsel juga berpotensi untuk meningkatkan resiko terkenanya brain rot. Ini tentu berbahaya mengingat penetrasi internet di Indonesia sudah cukup besar. Berdasarkan survei Internet Indonesia 2024 yang dirilis oleh Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia atau APJI, sebanyak 54,68% pengguna jasa internet di Indonesia mengakses internet selama 1-5 jam per hari. Adapun data We Are Social menunjukkan, dari total 284,4 juta penduduk Indonesia, sekitar 74,6% atau 212 juta penduduk diantaranya menggunakan internet pada 2025. Dari angka tersebut, ada 143 juta orang atau sekitar 50% masyarakat Indonesia yang sudah terkoneksi dengan platform media sosial per Januari 2025. Dari komposisinya, APJI mengungkapkan jika pengguna internet di Indonesia didominasi oleh kelompok Gen Z mencapai 34,40% dan generasi milenial mencapai 30,62%. Konten video menjadi konten favorit yang sering diakses di internet. Komposisi Gen Z yang mengakses konten video daring mencapai 78,35% dan generasi milenial mencapai 77,93%. Rincian data tersebut menunjukkan bahwa Gen Z dan milenial memiliki tingkat produktivitas tinggi dalam penggunaan internet di Indonesia. Tingginya penggunaan teknologi digital bagi kelompok muda tersebut sejalan dengan kian masifnya akses pada sejumlah kanal media sosial. Tak sekedar mengekspresikan diri dan juga mencari ide, platform media sosial ini juga menghadirkan kesenangan atau hiburan dalam bentuk foto ataupun video-video lucu. Salah satunya melalui konten anomali yang ada di awal video tadi. Konten anomali tersebut tidak hanya menjadi hiburan bagi Gen Z dan milenial, tetapi juga generasi Alpha yang sudah terlahir sebagai digital native society.
Tapi di balik konten anomali yang menawarkan visual yang absurd dan lucu, ada bahaya laten menanti. Konten-konten serupa bisa menjadi bom waktu bagi generasi mendatang. Kualitas rendah konten dikhawatirkan memicu demam brain rot semakin meluas. Pasalnya, isi konten tersebut tidak memberikan dampak positif sama sekali bagi otak, bahkan cenderung menumpulkannya. Ancaman yang mengintai dari fenomena brain rot ini tak sekedar pada level individu. Seperti bisa beresiko memicu depresi dan kecemasan, tetapi juga bisa mengancam tatanan sosial yang lebih luas. Tapi saya juga melihat hal ini dalam konteks yang lebih besar, dalam konteks kolektif atau komunal. Ketika misalnya dalam suatu masyarakat semuanya kemudian mengalami brain rot, maka disitulah mungkin akan timbul suatu kondisi-kondisi yang lebih bersifat sosial, di mana interaksi masyarakat mungkin akan terpengaruh, mungkin juga akan membuat keterhubungan antara masyarakat atau antar anggota di dalam masyarakat juga terpengaruh, maka bukan tidak mungkin dampaknya akan lebih luas. Bukan tidak mungkin dampaknya akan berkaitan dengan persepsi masyarakat terkait hal-hal tertentu, bisa juga berpengaruh terhadap pengambilan keputusan gitu ya. Ketika misalnya sebagian masyarakat kolektif memang memiliki kondisi brain rot seperti itu, dan mereka nggak sadar. Dan bisa jadi tadi pengambilan keputusan juga mungkin kurang adekuat. Sehingga bagi saya, melihat dari fenomena ini, latensinya justru buat saya adalah ke the society, the whole citizen gitu ya. Karena kalau misalnya per individu mungkin kita bisa treatment gitu ya, tapi ketika ini terjadi dalam konteks yang lebih komunal dan lebih luas, maka disinilah akan mempengaruhi dari sistem tatanan masyarakat, dan itu yang buat saya justru lebih concerning. Seperti itu. Uraian tersebut jelas mencerminkan ancaman yang cukup besar di tengah gencarnya antusiasme seluruh pihak menyambut Indonesia Emas 2045, di mana generasi muda, terutama Gen Z dan Gen Alpha akan berperan vital pada ulang tahun yang ke-100 kemerdekaan Republik Indonesia tersebut. Gen Alpha menjadi generasi yang paling rentan terjangkit brain rot. Selain sudah terlahir sebagai digital native society, literasi digital yang belum menyeluruh berpotensi meningkatkan resiko terjangkit brain rot. Nah, sebelum terlambat, ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar kita terhindar dari brain rot ini. Kuncinya adalah jangan sampai kemudian teknologi itu yang menguasai kita. Tujuan dari ditemukannya teknologi atau invensi adalah untuk membantu kita memudahkan hidup kita. Tapi sejatinya dalam melakukan sistem atau proses di mana kita berinteraksi dan mencari informasi, kita yang punya kendali itu. Nah, disitulah kemudian kita perlu garis bawahi adalah bagaimana kita mengatur waktu kita untuk menggunakan informasi-informasi tersebut atau untuk mengakses informasi-informasi yang tersedia. Hal yang kedua adalah bagaimana kita kemudian bisa melatih rasa mawas dalam menggunakan informasi. Ketika ada suatu informasi yang datang kepada kita nggak tahu, ini nggak jelas tentang apa, kita perlu untuk memproses dulu tadi, melakukan berbagai tahap untuk kita assess sebenarnya ini apa, untuk apa, kenapa informasi ini ada, dan apakah ini relevan buat saya. Sehingga dengan kita melatih setiap proses tersebut, ketika ada tadi perkembangan teknologi, kita bisa hidup berdampingan. Meski terkadang dianggap sebagai pelepas penat dari aktivitas sehari-hari, konsumsi konten media sosial tetap harus dilakukan secara bijak. Jangan sampai kita terlena dengan berbagai kemudahan dan hiburan yang dihadirkan media sosial. Literasi digital yang baik dan kemawasan diri dalam mengakses media sosial menjadi kunci utama mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas.